Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama Abi mengajak kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama ini kita doakan diri kita sendiri. Semoga hadir kita di sini Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang, cinta, rahmati kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setelah Allah ampuni dosa-dosa kita, cemerlang hati kita, bisa melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, qabul hajat, keluar kita dari permasalahan-permasalahan hidup. Allah karuniakan sisa usia bukan tanpa masalah, tapi sisa usia yang penuh taufik. Sisa usia penuh taufik itu ada masalah tapi Allah juga sediakan jalan keluarnya. Dan yang paling penting mati baik-baik. Doa minta umur panjang afiat boleh, tapi kita minta yang utama mati baik-baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, dalam jihad, dalam amal soleh, dalam salat, dalam ngaji, dalam sujud insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah berikutnya untuk mama bapak kita, ayah bunda kita. Kalau masih ada, semoga ayah bunda kita ini, mama bapak kita, ambu abah kita ini, sisa usianya bahagia, sehat, ngelihat kita itu seneng, qurrata a'yun, bukan senep. Ngelihat kita bahagia karena ngelihat anaknya soleh, karirnya baik, rumah tangganya baik, anak-anaknya, cucunya baik. Mudah-mudahan ayah bunda kita, bapak mama kita bahagia ngelihat kita. Sisa usianya bahagia, wafat husnul khotimah. Dan yang sudah tiada, semoga malam ini wasilah antum di majelis Al-Murabbi, majelis pengasuhan ini, Allah bebaskan mama bapak kita dari sempitnya azab kubur. Apa yang paling sahih dari azab kubur? Diperlihatkannya neraka, stres, depresi, tertekan, frustasi, perih ayah bunda kita di alam kubur itu. Semoga malam hari ini wasilah anaknya sujud, wasilah tetesan air mata anaknya, ayah bunda kita bebas azab kubur. Lapang kuburnya, wasi'ah, nuran, bercahaya, sejuk. Dan ayah bunda kita istirahat, tenang, tidur sampai nanti yaumul kiamah bangkit bersama barisan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah berikutnya, terakhir yang ketiga, untuk semua yang terlibat dalam majlis. Yang pertama, ketakmiran Masjid Al-Murabbi, pengurus yayasan yang mengizinkan, para takmir eksekutif Pak Mundar dan kawan-kawan senior sesepuh dari Masjid Al-Murabbi, Cak Empet, Abah Tomo, dan para pendiri Al-Murabbi yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga para staff, dan yang paling penting the givers, para relawan yang dari 100 turun jumlahnya 60 untuk relawan. Saya kira udah gak mau relawan lagi, rupanya gara-gara uang transport hilang, jadi gak bisa ke masjid. Sedih ya Bin. Insyaallah nanti uang transport pekan depan untuk relawan hidup lagi, muncul lagi, ya, supaya bisa kerja dari pagi, khidmat dari pagi insyaallah. Dan juga kepada seluruh donatur Muhsinin Club, wabil khusus, ya, Haji Dewa Eka Prayoga, Hajah Wiwin, semoga Allah karuniakan barakah, Allah jaga, Allah lindungi, Allah rahmati, dan juga seluruh member Muhsinin Club. Malam hari ini saya lihat hadir Kang Ferry Amar Kids, Arif Julian siapa betul ya? Kang Arjul, Masya Allah tabarakallah, para muhibbin, ya, semuanya alhamdulillah. Semoga Allah karuniakan kebaikan, ya. Dan juga untuk akrobin, keluarga dekat kita, istri kita, anak-anak kita. Istri saya hadir, Kak Nirwana Tawil, Kak Ana, semoga sehat, afiat insyaallah. Semoga disayang Allah semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja Abi awali lebih cepat dari biasanya kita mulai. Biasa Abi masuk jam 8.15. Ini jam 8 kita sudah mulai karena beberapa pengumuman penting. Dari tadi malam alhamdulillah posisi Abi sama keluarga di Garut sedang mengunjungi Muhsinin Club Kang Samsul. Lalu kemudian menginap di Cipanasnya Garut. Ternyata ada info gempa sore. Lalu Abi coba lihat bagaimana kerusakannya, ngobrol sama teman-teman juga yang penanggulangan bencana, survei juga di sosial media, buka juga survei sedikit di status. Situasi saudara kita di Cianjur ini tidak boleh kita anggap remeh. Kenapa? Karena satu, dekat. Itu dulu. Asnaf infak, Allah Azza wa Jalla mengungkapkan akrabin. Ulangi apa? Akrabin. Muslim yang ada di Lombok tidaklah lebih wajib membantu kecuali Muslim yang ada di Bandung. Abi ulangi sekali lagi. Muslim yang ada di Lombok tidak lebih wajib membantu daripada Muslim yang ada di Bandung. Cianjur ini dekat. Kurang lebih 2-3 jam kita bisa akses. Ya, alhamdulillah The Givers juga Diki punya pesantren di Cianjur, ini juga survei tadi juga dilihatkan video-videonya, ini hancur cukup parah. Kenapa? Karena struktur masyarakat ekonomi menengah bawah, rumahnya pondasinya pun nggak sampai ke bawah. Kadang slof tempel bata. Ini yang kemudian goncang sedikit dia roboh. Dan robohnya rumah ini katastrofi kemana-mana, nggak punya tempat tinggal, dapurnya hancur, butuh makanan, nggak ada hunian. Maka kita perlu bergerak cepat, dan ini nanti penyakitnya filantropi dakwah adalah cuma hadir di bulan pertama. Nah ini Abi ingin kita satu frekuensi dulu. Jangan kita semangat bangun tenda, bawa baju, bawa makan cuma sebulan pertama. Maka alhamdulillah Abi putuskan, ini keputusannya memang sedikit berbeda. Kita tidak bangun tenda, tapi kami DP Foundation dan kita semua Abi ajak jamaah ini, walaupun kita punya Muhsinin Club, untuk bangunan semi permanen. Ya, lantainya kita plester semen, tancap baja ringan pondasi, dinding GRC, atap spandek. Nah, insya Allah nih pengerjaan sudah komunikasi dengan kontraktor 3 hari. Besok mulai pancang, Ahad kita akan peresmian, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini.
4 toilet. Karena ini ada anak bayi kalau tidur diterpal di tenda, lembabnya tanah naik, nanti ispa dan segala macam ini. Walaupun ideal tidak bisa ideal, artinya bukan berarti yang pakai tenda salah, tapi kita ingin lebih serius lagi dengan anggaran 70 juta 10 kali 10. Alhamdulillah, binikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah berkat doa antum, alhamdulillah berkat wasilah majelis ini, Musinin Club, mudah-mudahan dijaga Allah. Kurang dari 12 jam fundraising terhimpun dana 130 juta di Musinin Club. Waktu member Musinin Club 50, kami pernah kumpulkan 1 minggu 1 miliar. Kita pernah kumpulkan itu. Maka Abi target sekarang sudah 100 anggota. Insya Allah dalam seminggu 2 minggu ini kita coba himpun 2 miliar. Bangun huntara namanya. Hunian sementara di beberapa titik. Langsung dapur umum. Abi juga sudah koordinasi sama Kak Ana. Kak Ana punya kompetensi 1 hari produksi 7.000 titik di beberapa puluh titik balai saji dan berkah box. Insya Allah malam ini langsung coaching staf dapur umum. Adit, malam ini kumpulkan staf dapur umum akhwat 10 orang utama yang nanti install dapur umum. Langsung bangun huniannya, bangun untuk operasional dapur umumnya. Relawan yang bertugas 5 hari nanti kita akan akadkan fee operasional untuk nanti betul-betul bisa konsentrasi melayani umat. Dan ini kerja yang serius, nggak bisa ditawar-tawar. Jangan kita sebulan kita sediakan makan, setelah itu kita hilang. Bulan kedua yang masuk orang lain. Dakwah jangan datang cuma sebulan pergi dakwah, jangan. Bangunan permanen ini kuat 3 tahun, 2 tahun. Masjid Berkah Box itu bangunan semi permanen, alhamdulillah dirawat bagus, sampai sekarang tegak. GRC Bajaringan. Maka Abi nanti insya Allah akan ada poster untuk buka relawan, daftar. Apalagi nganggur-nganggur itu. Abi kalau udah curhat nganggur, Masya Allah. Abi nggak ada kerjaan, saya izin kerja apa aja, yang penting biar bisa anak sekolah segala macam. Saya bilang pernah jadi relawan nggak? Pernah khidmat nggak? Kalau mau cari kerjaan, kerja dulu sama Allah. Nanti Allah tunjukkan kerjaan yang baik. Khidmat, urusin orang yang kena gempa. Rasakan tidur sama pengungsi. Dengarkan tangisan anak-anak bayi yang kedinginan. Dengarkan ibu-ibu yang bingung cari susu formula. Dengarkan mereka yang kemudian mati PLN, bingung buang air di mana. Disitulah baru nanti antum melihat cahaya Allah Azza wa Jalla. Siap terlibat? Halo? Ini kok nggak ada suaranya nih? Dikirim ke Cianjur langsung, wah, tar dulu Bi. Siap terlibat? Seenggaknya ngepost, ngajak, ngeposting, ngajak. Ya. Walaupun kita punya Musinin Club 104, jangan cuma surga mereka aja. Dan ini ilmu dari Buya Yahya. Ustadz Buya Yahya, Abuya kita, ya Al-Bahjah, Buya Yahya mengatakan kalau ada proyek 2 miliar, kita donasi 10.000, ada pahala kita di 2 miliar itu. Ini hunian sementara 70 juta. Kontribusi apa? Ustadz, saya ada panci di rumah. Ustadz, saya ada tabung gas. Titip, bawa, ya, rendahkan operasi. Ustadz, saya bisa tenaga. Ya, ini ujian bagi kita. Ini ujian keimanan kita. Ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Ini ujian kalimat kepedulian kita. Jangan ngumpulin donasi semangat, himpun donatur semangat, ngomong kepedulian semangat, gempanya di Cianjur, 1 rupiah pun gak bergerak ke saudara kita. Puluhan ribu rumah kemungkinan rusak. Ya, pengungsi kita nggak tahu lagi. Ini data terus bertambah. Maka sesuai arahan Kang Emil, kiadah kita, pemimpin wilayah kita, Gubernur Jawa Barat Kang Emil, segera kita bahu-membahu sama-sama, koordinasi kita ke Badan Penanggulangan Bencana, ya, terkoordinasi baik. Nah, kita sama-sama bahu-membahu bantu negeri ini untuk bantu saudara kita. Jangan sampai nanti gara-gara mereka nggak bisa sholat, nggak ada tempat sujud, nggak ada makan, hilang imannya. Hah? Mana ini yang katanya Islam peduli? Maka kita harus jaga betul pondok-pondok pesantren, masjid-masjid harus bisa ngasih bantuan. Ini arahan kuat saya ya, Dit.
Titik-titik posko harus berdekatan dengan pondok. Alhamdulillah ini kita titik pertama di Rumah Quran Darul Falah, Ustadz Diki. Jadi bikin bantuan dekat rumah Quran. Kita tunjukkan sama masyarakat. Ini kalau ada rumah Quran barokah. Ini kalau ada pondok Quran barokah. Ini jamaah kita yang bolak-balik ke sini. Bergetar juga hati Abi ini pondok Quran An-Nahl. Ya bolak-balik ya pondok Quran An-Nahl. Babak belur, hancur, runtuh. Nah ini bolak-balik ke MJP ini. Itu akrobin, saudara kita dekat. Kita yang harus paling pertama. Umroh Hufaz Mutkin, Mila dan Lina. Ya, Lina kakaknya, Mila Hafiz. 30 juz kemarin imam. Abangnya, Ustadz Afifi. Nah ini juga terdampak rumahnya. Roboh. Nah ini nggak boleh kita cuma sekedar lip service saja. Maka kalau kita lagi susah, inilah saat kita untuk bangun kepedulian. Abi minta tolong, bisa ngeposting, ajak teman, ajak kawan. Yang pengusaha-pengusaha mungkin belum masuk Muslimin Club, ajak. Ya, kita di DP Foundation bangun itu donasi, infak, bukti transfer, lawan transaksi jelas semuanya. Bisa diaudit, itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, ya tetap Abi suka mendapatkan teks dari jamaah. Beratnya kondisi antum, ditagih-tagih pinjaman online, Abi juga paham. Waktu pandemi yang paling gampang keluar pinjol. Masukin KTP, pegang KTP begini, ya cair 3 juta. Ditagihnya 9 juta sama pinjol itu. Pinjam lagi pinjol, nutupin yang lama. Dan Masya Allah ini ada yang minta tutupin 25, tutupin 30. Secara rasio belum bisa kami bantu. Karena satu majelis ini saja 40 juta. Satu, doakan. Kami baru bisa bantu yang 500 ribu, sejuta. Kita belum bisa bantu yang lebih-lebih. Tapi mudah-mudahan ya bertambahnya Muslimin Club, bertambahnya dan sehatnya bisnis para pengusaha muslim yang membackup kita. Nah mudah-mudahan nanti ada jalan rezeki untuk kawan-kawan kita yang lemah. Satu yang Abi kemudian ingin sampaikan kepada antum semua. Ya. Sangat lemah berharap pada foundation, pada yayasan. Sangat lemah berharap pada majelis. Itu sangat lemah. Apalagi berharap sama Abi itu sangat lemah. Selama kita masih sujud kepada Allah, selama kita masih sangka baik kepada Allah, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, nanti ibu-ibu bisa ngobrol sama istri saya, Kak Ana. Kak Ana tuh vonis ada indikasi kanker, ya suspek itu sudah dari bulan Februari apa bulan Maret itu saya lupa. Didiamkan beliau alternatif. Coba ini, coba itu. Maka secara teori pasti nyebar. Dan betul, nyebar di beberapa bagian. Ada bahkan operasi besar harus dibuang dari tubuh beliau. Secara teori CA125, marker penanda kanker itu susah turun. Habis operasi turun jauh. 90-an apa berapa puluh gitu. Normalnya 35. 3 kali kemoterapi dengan dosis yang gak besar saja. Itu kemudian turun di bawah 35, alhamdulillah. Sekarang sehat, afiat. Ya, semangat bisa ceramah di depan antum. Satu yang dipegang, sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada siapa? Allah. Kalau sudah kena sujud, kalau ketemu Allah, udah nggak usah terlalu khawatir. Ada seorang istri, ya, curhat panjang pakai teks. Kami suami istri terlibat pinjol begini-begini, suami ngojek dan harus ngojek terus-terusan siang hari siang malam. Saya bilang, lunas nggak? Enggak. Nah itu dia. Berhenti ngojek dulu, Selasa malam, masuk masjid makan dulu, relax dulu. Toh juga ngegas ngojek juga nggak lunas kan utangnya. Gitu. Nah ini berpikir terbalik. Coba lagi. Berpikir. Orang kalau berpikir selaras itu gimana? Coba sama-sama. Kerja keras. Coba lagi. Makin keras, makin gila, rupiah makin banyak. Terjadi nggak kira-kira? Terjadi juga. Belum tentu. Belum tentu. MJP ini nggak ada uangnya. Dipersiapkan Selasa.
Banyak kerjaan saya yang menghasilkan uang. Sepakat sama Kang Dewa, MJP jadi jimat kita. Bahagia saya Kang Dewa tadi sore bilang, Ren katanya MJP turun ini mas ini. Gimana antum masih dakwah nggak di sana? Jangan ngilang. Alhamdulillah nih. Kang Dewa ini sepakat sama saya, majelis harus dijagain. Alhamdulillah diselamatkan Uni Ica jadwal data ternyata jamaah masih 947. Terima kasih kader antum nih ya. Jadi semangat donatur ini untuk kemudian membiayai dan mensupport dakwah ini. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan berpikir, coba sama-sama makin keras, coba lagi. Makin banyak waktu dibuang, makin banyak uang, belum tentu. Ada orang kerjanya 4 jam, 5 jam, rezekinya banyak. Maka dari itu ya, Abi di awal-awal ini minta, coba sama-sama banyak kita sujud, coba lagi. Banyak kita sujud, banyak kita tafakur kepada Allah. Ini Masya Allah banyak anak-anak kecil. Boleh Abi ngobrol sini. Kamu sini. Masya Allah. Cek. Nama siapa sayang? Rizky. Yang dekat. Rizky. Rizky kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Tinggal di mana Ki? Cibogo. Hah? Cibogo. Cibogo. Ini geng Cibogo semua. Teman-teman semua. Nggak kenal. Sama siapa? Itu doang. Farid 2. Oh bertiga. Orang tua ikut nggak? Oh, cobain. Orang tua ikut? Enggak. Diizinin malam-malam ini. Boleh. Pulang nanti jalan kaki. Aman. Dapat beras nggak pulang? Seneng? Nah, tos dulu. Talim begini bosan atau seneng? Rame. Free Fire punya nggak di rumah? Nggak. Oh bagus. PUBG? Mobile Legend? Nggak main HP, bagus, haram ya? Ya sip. Makasih ya, top. Silakan duduk. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang nanti, ini yang nahan azab Allah dari langit yang begini-begini. Allahu Akbar. Anak-anak ini nggak punya dosa. Anak-anak di saat anak-anak lain nonton macam-macam segala macam, dia hobi datang ke majelis ngomong rame. Yuk. Saya tadi makan itu nggak milih di VIP, saya turun ke bawah. Masya Allah ya, sosisnya besar betul ya. Sosis, Masya Allah. Ada anak-anak dari Anahal, lahap. Makan puding, ya, ngafal juz 30 dari pondok Quran alam Maroko. Saya nanya, kenapa antum datang ke sini? Kami setiap Rabu datang. Maaf, aneh nggak tahu. Ternyata pimpinan kiainya bilang semua santri harus datang ke sini. Dua bak terbuka gitu. Pakai bak terbuka atau mobil call gitu ya, cold gitu. Dua. Saya bilang santri berapa? 40. Datang ke sini berapa orang? 46, 43. Masya Allah. Semuanya. Jadi katanya apa? Kalau Selasa malam pondok kosong. Ini gawat ini. Selasa malam pondok kosong. Masya Allah. Ya. Nah gini-gini. Masya Allah ini yang mahal. Saya juga ahlan wasalan Ustazah Nikmah. Majelis Az-Zahra. Gurunya mama saya. Mana Ustazah? Oh Majelis Salim Az-Zahra. Pantas merah muda ping-ping tengah malam nih. Rupanya Majelis Salim Az-Zahra Cipamokolan ya, 2 high S ya, khusus untuk guru mama saya high S ya, nggak angkot ya gitu. Masya Allah tabarakallah, hadir di sini membersamai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang mahal kawan-kawan sekalian. Bagaimana nanti masa tua kita, inilah nanti rizki kita kalau anak-anak ini baik. Lihat di sosial media, anak SMP, SMA tendang nenek-nenek, lihat. Itulah nasib kita tua nanti kalau kita nggak investasi sama anak-anak muda ini, sama anak-anak ini. Maka mari kita sayangi dia. Kalau kita nggak sayangi dia dari sekarang, kalau kita nggak kasih balon mereka dari sekarang, nggak kasih permen mereka dari sekarang, Masya Allah banyak mainan di Kids Zone itu, mereka akan tendang kita di waktu nanti kita tua nanti. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tapi kalau kita urus sekarang, insya Allah nanti mereka besar ngurus kita. Allahumma gfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani sagira, ya Rabb, rahmati mereka seperti waktu kecil mereka merahmatiku. Nah, bagaimana kita sayang sama anak-anak ini? Jadi ini PR banyak, ada PR Cianjur, ada PR generasi, ya, ada PR keumatan. Mari kita pikirkan itu semua insya Allah. Baik, sudah 8.15. Kita akan ngaji tentang jalur syafaat ahlul Quran. Coba lagi.
Ahlul Quran. Yang pertama surah yang akan kita buka surah Al-An'am. Surah apa? Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 155. Dibuka dulu surah 6, surah Al-An'am ayat 155. Nanti bawa Quran ya. Kalau nggak punya, Abi kasih ya. Adit nanti siapin Quran wakaf Dit. Ya. Dari madrasah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan kitab ini anzalnahu, kami telah menurunkannya, mubarakun, kami telah menurunkannya mubarakun, dengan penuh keberkahan. Mubarakun itu bukan cuma berkah yang terhimpun, tapi magnet keberkahan. Magnet berkah datang tuh mubarakun, kepada mubarakun. Atau memancarkan keberkahan, itu juga mubarakun. Itu beberapa arti. Apa itu keberkahan? Ziyadat al-khair. Coba lagi. Ziyadat al-khair. Keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Apa maknanya? Bertambahnya kebaikan, ketaatan kepada Allah yang buat dia tenang. Jadi keberkahan itu berhimpunnya antara kaya dan sakinah taat. Berhimpunnya antara miskin dan tetap taat, tetap sabar. Berhimpunnya antara berlebih dengan kemudian tetap sabar, tetap syukur. Berhimpunnya antara kekurangan, kelilit utang dengan tetap ada di jalan Allah, di jalan dakwah. Itu namanya berkah. Nah, kitab Al-Quran ini penuh keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikuti. Wattaqu, bertakwalah, la'allakum turhamun. Jadi gimana supaya hidup kita ini berkah? Nempel sama Al-Quran. Ini insya Allah, bukan insya Allah ya, Abi sangat-sangat mungkin bisa menebak gitu ya. Ada Quran itu ya bagaimanapun menyelamatkan. Andai kata beberapa pondok Quran kena gempa, tapi korban jiwanya hampir tidak ada, tuh barokah Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran diumrohkan orang, dengan Al-Quran Allah sayang, dengan Al-Quran banyak. Al-Quran ini banyak fadilahnya, Al-Quran ini banyak kebaikannya. Ya. Maka berikutnya di surah Yunus ayat 57, surah 10 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Ya ayyuhan nas. Ulangi. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas qad ja'atkum, wahai manusia sungguh ja'atkum, telah jadi untukmu. Nah, sebenarnya gitu. Ja'atkum diterjemahkan telah datang kepadamu mau'izah. Ya, mau'izah itu pelajaran. Ya, mau'izatil hasanah, mau'izah. Ya. Mir rabbikum, pelajaran dari Rabbmu. Yang menarik adalah wa shifa'ul lima fis sudur. Coba lagi.
wa syifaa'un lima fis sudur kalau disambung. Kalau kita putus wa syifaa'un obat lima fis sadri, lima fis sudur. Obat untuk apa? Dada. Dia obat untuk hati. Nyambung hadis Nabi, ada segumpal daging, kalau daging itu baik maka saluhat kulluh. Kalau daging itu buruk, maka fasadat kullu, maka semuanya rusak. Daging itu adalah kolbi. Kolbi tempatnya di mana? Sadr. Maka Al-Quran itu obat dada, obatnya hati untuk semua penyakit. Mau penyakit fisik, mau penyakit rumah tangga, mau penyakit ekonomi, syifa'un lima fis sudur. Ini Al-Quran. Maka Al-Quran ini sumber keberkahan. Kalau misalnya keberkahan hilang, balik kita ke Al-Quran. Kalau kita banyak kita sakit hati, kita balik ke Al-Quran. Nah, yang menarik kawan-kawan sekalian, dari sini Nabi Allah Muhammad SAW pertama, ya kita buka dulu hadis yang urutan pertama itu. Di hadis riwayat Ahmad nomor 1284. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. An Ali qala. Coba ulangi. Dari Ali. Ya, dari Ali. Ali ini siapa, Dek? Keponakan Nabi Muhammad, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib. Sepupuan nama Nabi. Waktu Nabi 40 tahun kira-kira usia Ali bin Abi Thalib 9. Usia berapa? 9. Nah ini seusia Ali bin Abi Thalib waktu ngaji sama Nabi Muhammad. Tos. Ali bin Abi Thalib. Amin. Ya. Dan Ali qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an. Ulangi. Nah, di grup majelis ada ya, dibuka tuh hadisnya. Jangan ditatap doang muka saya nih ya. Udah saya kasih hadisnya, man qara'al Qur'an. Ulangi. Barang siapa membaca Al-Qur'an, fastazharahu. Coba ulangi. Fastazharahu. Apa itu fastazharahu? Membacanya tanpa melihat. Ini yang ngajarin guru saya Ustadz Abu Leden. Mana Ustadz Abu Leden nih? Guru saya Ustadz Abu Leden yang ngajarin. Fastazharahu itu membaca tanpa melihat. Tapi fastazharahu ini saya sudah ngaji sama Ustadz Abu Leden. Satu akar kata dengan izhar. Dengan apa? Izhar zohara. Zohir. Artinya barang siapa yang membaca Quran dan kemudian menzohirkannya. Apa itu menzohirkannya? Mengamalkannya. Balai Saji Kak Nirwana Tawil. Itu Quran. Itulah Quran. Ngasih makan du'afa. Itulah Quran. Jadi Quran di musabakoh, yes. Quran di MTQ-kan, oke. Tapi ngasih makan gratis, itulah Quran. Ngurus anak-anak inilah Quran. Mereka datang kasih permen, kasih wafer. Majelis datang kasih makan, pulang kasih beras. Saling kasih sayang, inilah Al-Quran. Ini namanya fastazharahu. Coba ulangi. Fastazharahu. Jadi ada hafiz, ada hufaz, bentuk jamaknya penghafal Quran, ada mustazhirun. Coba ulangi. Mustazhirun yang mengizharkan Al-Quran. Yang mengizharkan Al-Quran. Ada gempa saudara kita, rumah roboh. Kenapa kita punya rumah yang nyaman AC sampai 3 kita bisa tenang? Apalagi yang punya rumah sampai 4 sampai 5 kosong. Sementara saudara kita di Cianjur ambruk. Berapa hunian sementara? Cuma 70 juta. Saya tanya sama Kang Iong. 10 kali 10 bisa berapa orang, Kang? Kalau rapi 70 cukup. 1 juta untuk 1 orang. Hidup 1 tahun. Punya rumah 5. Ada hunian sementara 70 juta nggak keluar. Itu yang bikin gelap hati itu. Terus terang aja sekarang udah. Relawan bolak-balik mobil susah. Mobil di rumah ada 5.
Dipakai cuma satu, parkir aja. Padahal ada bencana begini. Pegang BPKB-nya, pinjamkan ke relawan. Kenapa kita ini tidak mustazhirun pada Al-Quran? Apa janji Allah? Apa janji Nabi? Man qara Al-Quran fastazharahu, dan kemudian dia mengizharkan. Syufi'a fi, coba lagi. Syufi'a fi asyaratin min ahlil baiti. Syufi'a fi asyaratin min ahlil baiti, apa itu? Bisa memberi syafaat asyara 10 min ahlil baiti, 10 orang di rumahnya. Apa maksud min ahlil baiti ini? Yang dekat dengan kehidupannya, 10 orang. Ya. Qad wajabat lahumun nar, walaupun orang itu sudah wajib masuk neraka. Perhatikan ini. Hadis riwayat Ahmad. Sudah wajib masuk neraka. Ada ahlul Quran nanti di akhirat. Oh ya Allah, ini keluarga saya Allah. Jangan masukkan neraka ya Allah. Surga dia. Allahu Akbar. Tapi jangan begini nanti pulang bejudi. Kenapa bejudi? Tenang, kakak pertama hafal Quran. Free pass. Ya kalau ngajak kau. Ya kalau ingat sama antum. Ini hebatnya penghafal Al-Quran. Ini hebatnya yayasannya Ustazah Nikmah tuh ngajarin Al-Quran di kampung-kampung. Malam-malam ngajarin anak-anak SMP. Ini hebatnya Pondok Alam Maroko tuh. Pondoknya bambu, tancap terpal. Ngafal anak-anak Al-Quran. Itu yang kita perhatikan. Jangan kita decak kagum sama medali itu. Siapa juga yang ngajarin itu? Boleh kita, anak pintar dapat medali ini, medali itu, oke lah. Tapi kalau Quran gak ada di hatinya, apa yang mau kita banggakan? Berstrata-strata titel, pulang banting pintu sama mamanya. Pintar-pintar gaji puluhan juta, transfer ke mamanya gak pernah. Mamanya dititipkan ke pembantu, dititipkan ke panti jompo, tinggal sendirian. Hilang Al-Quran dari hati manusia, hilang akhlak. Maka gempa Cianjur ini ujian bagi kita. Kita buktikan sama Allah, ya Allah, Al-Quran ini masih hidup di hati kita. Itu kita tunjukkan. Ya Allah, Al-Quran masih hidup di hati kita nih Allah. Berikutnya, masih dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Jadi salah satu Ali bin Abi Thalib ini wajah penuh karamah, di panjang penjelasannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an. Coba lagi. Fasazharahu fahalun halalah wa haramun haramah dakhalahu Allahul jannah wa syafa'un wa syafun afi asyarati min ahlil baiti kulluhum qad wajabat lahun nar. Nah, sama. Jadi barang siapa baca Quran kemudian mengizharkannya, menghalalkan apa yang dihalalkan. Coba lagi. Menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, bisa memberikan syafaat 10 orang ya dari keluarganya semuanya, walaupun mereka sudah diwajibkan masuk neraka. Ini serius kawan-kawan sekalian. Maka di akhir ceramah Abi ini sudah 8:30, kita nggak berlama-lama karena jam 4 pagi Abi minta doa. Ini jam 4 pagi Abi take off ke Gorontalo. Kita mau buat aplikasi untuk pencarian donatur supaya dakwah ini bisa lebih berkembang. Jadi di akhir taklim Abi ini kawan-kawan sekalian, ayo sama-sama mari posisikan Al-Quran, coba lagi, pada prioritas kehidupan kita. Coba. Al-Quran azimat. Coba lagi. Al-Quran azimat. Apa itu azimat? Jimat. Jadi jimat itu kawan-kawan sekalian ya, sebetulnya bahasa baik-baik aja, tapi kalau pelintir-pelintir keris masuk, nah ini penuh jin nih. Rajah-rajah nggak ada hadis, yang pernah disisi itu malam-malam tuh, potong ayam jantan lah, apalah, isi kebal segala macam, jin. Nah itu cepat-cepat ruqyah. Nah ada ajimat
syariah, jimat yang betul-betul sudah diberitahu di Al-Quran, yang penuh keberkahan. Yang kalau kamu dekat, insya Allah rezeki kamu baik. Yang kalau kamu dekat dengannya, insya Allah hidup kamu bercahaya. Apa azimat itu? Al-Quran. Maka kenapa kita serius untuk bangun huntara di Cianjur ini? Karena ini kesempatan masuk juga ke masyarakat. Bisa jadi ada beberapa titik, walaupun nggak semua, dulu dakwah nggak bisa masuk. Sekarang saya cek, kami mau bangun 10 kali 10 bagaimana? Silakan Ustadz. Kami mau tegak setahun, silakan Ustadz. Kami mau bawa Al-Quran, silakan Ustadz. Yang penting kami bisa makan. Nah ini. Dakwah harus masuk di awal-awal ini, harus agresif. Nggak boleh kita kehilangan momen ini. Kita harus bantu saudara kita. Jangan sampai bukan yang pakai jilbab yang bantu. Keras abi ini. Jangan sampai bukan antum yang sujud kepada Allah yang bantu. Jangan sampai bukan yang beriman kepada Allah yang bantu. Kita kaum muslimin yang pertama kali bantu. Karena ini bencana dominan ya menimpa kaum muslimin. Maka kita sebagai kaum muslimin yang pertama. Syukur-syukur kalau ada saudara sebangsa yang lain. Kenapa jangan sampai Al-Quran hilang dari hati-hati mereka? Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ana bangun 7.000 porsi makan? Sambil duafa makan, masuk balai saji Antapani, masuk balai saji Ciwidey. Apa yang duafa itu dengar? Al-Quran. Mengapa kemudian DP Foundation membahagiakan santri penghafal Quran, mengumrohkan santri penghafal Al-Quran, bawa daging ke santri pondok Al-Quran, supaya apa? Supaya kemudian Al-Quran ini di posisi yang terbaik. Kenapa antum datang dikasih makan, lalu kemudian pulang bawa beras? Karena antum tamunya Allah, tamunya masjid, pembelajar Al-Quran. Amin. Setiap malam kita baca ayat Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bertanya, kenapa Ustadz, kenapa Abi, hidup saya begini, mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Al-Quran, Allah baikkan kehidupan kita. Bukan sekedar membaca, mengamalkan, bukan sekedar mengoleksi, tapi kemudian hidup bersama Al-Quran. Maka buktikan, ya kita yang pertama mendukung Al-Quran. Nah sekarang Abi tutup. Coba sama-sama, satu penghafal Quran, coba lagi. 10 masuk surga. Kalau di Indonesia ini 230 juta kaum muslimin. Berapa? 230 juta kaum muslimin. Kalau dibagi 10, berarti kita butuh berapa penghafal Al-Quran? Supaya masuk surga semua. Ada 230 juta kaum muslimin. Supaya kaum muslimin surga semua, butuh berapa kita penghafal Al-Quran? Sekitar 23 juta. Kira berapa? 23 juta. Maka kami DP Foundation dengan Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, Masjid Ismu Yahya yang kemudian diasuh oleh Kiai EN punya program infak cetak hufaz. Kalau lewat DP Foundation harus 100.000 per bulan. Minimal 100.000 per bulan, terhimpun 30 orang 3 juta rupiah. Karena satu penghafal Al-Quran biayanya kurang lebih 36 bulan, satu bulannya kami hitung 3 juta rupiah. Sudah sama asramanya, segala macam pendidikannya, supervisinya itu 3 juta. Jadi kalau 100.000 ngumpul 30 orang, lalu kemudian untuk bina satu penghafal Quran. Selama berapa tahun? 3 tahun. 1 tahun 10 juz. Ya. Alhamdulillah insya Allah ini akan jadi gerakan nasionalnya DP Foundation dan Sidak. Alhamdulillah kami sudah coba 4 hari ini closing 4 donatur untuk 4 santri. Nah yang menarik dari cetak hufaz ini, kalau kawan-kawan komit 100.000 masuk satu grup, jelas santrinya siapa. Santrinya di situ bisa video. Per bulan ada laporan progresnya, ada nomor santrinya. Dan bisa minta doakan santri, hebat juga nih platform WhatsApp ini. Jadi ada donatur, Ibu Herlina kalau nggak salah, saya ada sakit begini-begini minta doa santri. Santrinya langsung pakai video call.
Assalamualaikum Ibu, Alhamdulillah semoga sehat afiat. Kami doakan dari Pondok Ismu Yahya. Wah keren. Nah kalau 100 ribu ke DP Foundation, untuk bisa 10 ribuan komitmen per bulan, langsung daftar ke Sidak. Apa namanya? Sidak, ulangi. Sidak, surgakan, ulangi. Surgakan Indonesia, coba. Dengan Al-Quran. Sidak, ya, Sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. 10 ribu per bulan siap? Siap. Nanti ngumpul satu grup WA 300 orang. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, satu santri. Ayo, kita gerak sama-sama. Kita investasi ke anak-anak kita. 3 juta itu sudah dihitung. Makannya sebulan, biaya pengajaran, biaya wakaf infrastruktur gedung. Untuk ustadz-ustadznya, untuk pembinanya kita restrukturi semua. 3 juta rupiah. Minta doa nih, pondok An-Nahl dan pondok-pondok Quran yang lain, karena mimpinya Bang En adalah biar Ismu Yahya yang cari dananya. Nanti dana pembinaannya landing ke pondok-pondok Quran yang ada, ya. Alam Maroko, Kaana juga punya pondok tahfiz berkah box, ya, berkah Quran di Balikpapan. Insyaallah semuanya disupport. Nah, saya mengajak malam ini semua kita betul-betul kita kembali kepada Al-Quran. Ya. Coba sama-sama pesugihan syariat. Coba lagi. Pesugihan syariat. Jangan macam-macam. Jangan ajian ini, ajian itu, mantra ini, mantra itu. Pegang penghafal Quran. Itulah sebaik-baiknya pesugihan. Sebaik-baiknya mau kaya, mepet. Ya, mepet dengan Al-Quran. Jangan mepetnya ke dukun, ke paranormal. Mepet. Antum mepet ke Al-Murabbi dapat sosis. Sore tadi. Sosis saus. Dapat sayur. Salad. Dapat beras, dapat sarden. Nah ini yang namanya barokah kita mendekat kepada rumah Allah. Barokah kita mendekat kepada Baitullah insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah sayangi antum semua, amin. Sabar-sabar ngaji. Apa? Sabar-sabar ngaji. Abi tahu jauh Abi tahu. Tapi kita sabar. Sabar kita duduk. Sabar kita sujud sama Allah. Sekali lagi di akhir ini Abi minta doa. Masya Allah tabarakallah. Semoga Cianjur recovery dari DP Foundation ini Allah lindungi. Amin. Minta ridho dari antum. Minta dukungan dari antum. Tadi juga dapat dari Ayah Mundar. Insya Allah semua bantuan dari Masjid Al-Murabbi mau dilewatkan ke DP Foundation. Adit ya. Harus ada logo Masjid Al-Murabbi di setiap huntara. Ya, di setiap logo Masjid Al-Murabbi berdampingan dengan Abdurrahman bin Auf Cirebon, logo ya, adab DP Foundation, Musinin Club, Masjid Abdurrahman bin Auf, kita aliansi entitas kebaikan. Sidak insya Allah juga akan menyalurkan Masjid Ismu Yahya via DP Foundation. Maka Adit harus amanat, siap, cepat, cermat, tanggap. 3 hari ini target posko dan huntara sudah bisa jadi contoh untuk umat insya Allah. Semoga Allah sayang semuanya. Ya. Semoga malam hari ini saudara-saudara kita yang kedinginan Allah hangatkan kehidupannya, amin. Semoga yang masih dalam reruntuhan yang Allah takdirkan selamat-selamat. Janazah kaum muslimin yang belum terevakuasi, semoga Allah mudahkan evakuasi. Semoga Allah mudahkan pemimpin kita, Pak Ridwan Kamil, Gubernur, ya, semua dinas penanggulangan bencana, aparat masyarakat Bupati Cianjur, segenap aparat pemerintahan Muspida. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jenazah-jenazah ini masih banyak yang belum terevakuasi, kurang dokter, kurang fasilitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesabaran untuk keluarga korban. Allah Azza wa Jalla mudahkan evakuasi. Dan yang paling penting Allah Azza wa Jalla dan kita semua dimudahkan Allah, diberikan Allah kekuatan untuk kembali revive, recover lagi. Saudara-saudara kita di Cianjur punya rumah lagi, bisa bersawah berladang lagi, nyala lagi listrik, bergerak lagi ekonomi, tumbuh lagi insya Allah. Pasti Allah punya maksud baik dari semua yang terjadi ini. Kita bergandengan tangan, kita setia kawan, kita punya apa di rumah kita bantu insya Allah.
DP Foundation siap untuk serius ya, untuk bantu. Mungkin nggak banyak tapi kita pengen dalam ya. Dalam itu artinya mungkin 1.000 pengungsi, 2.000 pengungsi, tapi dalam kita jagain sampai kelar, sampai dapat pekerjaan, sampai rumahnya bener lagi. Mungkin kita nggak ratusan ribu pengungsi, mungkin kita sedikit tapi kita pengen mendalam. Itu amanat Abi untuk Kang Adit. Saya minta semua givers layar kuning dan semua infrastruktur santri Abi semuanya taat, patuh, sami'na wa ta'na kepada Kang Adit ya. Kita masuk area bencana, sing disiplin, sing taat, gesit, taat. Kalau kata Adit A, kalau kata Adit B, jangan ngambang, jangan ngawang-ngawang. Dan insya Allah kami di DP Foundation juga fair dan bijak ya, dalam kemudian memperlakukan para relawan yang kemudian bergerak di area bencana. Ya, Abi sudah ngomong ke Adit, jangan terlalu lama di area bencana. Kalau nggak biasa jadi penyakit baru. 5 hari. Jadi 5 hari dinas, pulang ke Bandung, 5 hari SDM baru lagi. Insya Allah transport dan akomodasi semua sumber daya kita sediakan untuk bantu ini recover. Yang bisa ngajar ngaji, yang bisa masak, yang bisa evakuasi. Insya Allah kita sama-sama himpun ya dari teman-teman ini semuanya insya Allah. Semoga Allah sayang kita semua. Semoga malam ini malaikat turun membersamai kita, bukakan pintu langit. Semoga dengan wasilah tadi ada yang kenyang dari laparnya, ada yang sedih dari bahagianya, ada yang bahagia dari sedihnya, ada yang kemudian di majelis ini kemudian banyak dapat manfaat. Semoga kebahagiaan saudara kita, udkhulu fis surur, bahagianya hatinya, menjadikan asbab langit terbuka, pintu Allah terbuka insyaallah. Semoga hajat kita semua naik. Yang berhutang Allah lunasi hutang-hutangnya, yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya, yang mau cari kerjaan Allah karuniakan pekerjaan yang baik, yang sempit Allah lapangkan, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar. Sebelum pulang kita muhasabah terlebih dahulu, kita awali dengan Asmaul Husna. Terima kasih.